Terima kasih Anda kembali bersama kami dan kembali bersama rekan saya yang manis seperti yang akan kita bahas kali ini temanya seputar Manisnya yang manis buatan manis-manis. tapi ya, Kalau bukan kamu manis manisnya asli. apa? Manisnya Manis asli buatan. dong. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai manisnya cuan bisnis pengganti gula stevia. Sudah tersambung melalui video conference ada Mbak Ulan, beliau adalah co-founder dari Biru. Apa kabar Mbak Ulan? Halo, kabar Kabar baik, Mas baik. Vicky, Mbak Prisa. Ya, thank Thank you. you sudah join ya. Oke, Biru. Ya, betul sekali. Mungkin boleh diceritakan Biru ini apa startup berbasis apa Mbak Ulan kepada pemirsa IDX Channel? Oke, kalau untuk biru sendiri, kami tuh basisnya sih lebih ke kesehatan ya. Hmm. Lebih ke kesehatan, produk-produknya juga mengacunya ke kesehatan. Kemudian eh, untuk brandnya sendiri kita baru berdiri tuh dari 2021-an, Hmm. awal establishnya sampai sekarang. Berarti ini Oke. termasuk produk yang berkembang di tengah COVID begitu ya. Tapi ada makna tersendiri nggak? Kenapa harus biru? Birunya lagi BEERU ya? Heeh. Sebenarnya nggak ada ininya sih, nggak, kalau untuk nama sih kita nggak ada meaning behind the name ya, cuman Hmm. emang kita semua kebetulan senang aja sama warna biru, terus kita Ah, plesetin gitu. Oke, I-nya dari huruf E yang ada dua begitu ya. Oke, kalau kita bicara spesifik mengenai awareness dari masyarakat sini mengenai produk pemanis pengganti gula berbahan dasar daun stevia itu belakangan tuh seperti apa sih, Mbak Ulan? Oke, kalau untuk awareness sendiri sih kita seneng banget ya, Mas Wiki, Mbak Prisa, karena kita ngeliat tuh emang anak-anak muda zaman sekarang tuh aware banget ya sama kesehatan gitu. Dan itu yang kita harapkan banget karena kan hidup sehat tuh justru harus dimulainya tuh dari jadi lifestyle dari sejak muda ya, Hmm. biar nggak ketinggalan ngurusin kesehatannya malah pas udah lebih tua gitu atau udah berusia lebih lanjut kayak gitu sih. Jadi awareness-nya Hmm. memang udah sangat meningkat sih Oke, kayaknya. karena yang mempengaruhi trennya ini adalah awareness mengenai kesehatan sendiri ya, tapi saya khususnya untuk Betul. penasaran anak-anak nih muda. Wiki. Memang produk utama dari biru ini adalah stevia ya, yang mana ini semacam gula tapi kita hanya butuh sedikit saja dibandingkan gula yang misalnya perbandingannya seperti apa ya? Boleh dijelaskan? Kita udah pernah coba ya, di mana gulanya biasanya mungkin 1,5 sendok yang gula pasir, ternyata tuh cuma Tetes doang. setetes aja itu bisa menyamai, Ya, kok bisa? betul. Jadi kalau untuk stevia sendiri ya Mbak Prisa, dia ini memang pengganti gula. Hmm. Jadi untuk stevia sendiri itu sebenarnya dia bentuknya daun. Dia Hmm. berbentuknya daun awalnya gitu. Kemudian si daun ini namanya daun stevia rebaudiana. Nah, apa yang bikin manis sih? Jadi sebenarnya si daun stevia ini punya kandungan yang namanya glikosida steviol. Nah, kalau daunnya dimakan secara langsung itu dia memang langsung manis. Hmm. Kalau dikunyah gitu, dia Hmm. akan terasa manis karena zat yang ngasih rasa manis tadi si glikosida steviol itu gitu. Terus si stevia sendiri nih dia bedanya kalau sama gula pasir tentunya dia tidak mengandung kalori seperti gula pasir. Itu perbedaannya. Kemudian dia juga salah satu pemanis yang emang masuk ke kategori GRAS dari Hmm. FDA. Jadi GRAS itu Generally Recognized as Safe. Terus dia Oh, memang bermanfaatnya sebagai alternatif pengganti gula gitu berarti yang lebih aman digunakan kayak gitu. Terus kalau misalkan perbandingannya sendiri satu tetesnya itu untuk produk biru stevia khususnya itu rasa manisnya ya, rasa hmm, manisnya tuh hampir setara dengan 2,5 sendok gula berarti pasir. kesimpulannya adalah ini lebih sehat dibandingkan dengan gula pasir biasa. Benar, karena kalau Oke. misalkan ada yang sedang menjaga kalori intake gitu ya, terus kemudian menghindari asupan gula kayak orang-orang yang mengidap diabetes itu pasti mencari alternatif pemanis kan gitu, yang tidak mengandung kalori seperti. Oke, ini kalau dilihat dari permintaannya sejauh ini sudah seperti apa sih, Mbak Ulan untuk gula stevianya sendiri yang diproduksi oleh Biru? Artinya kan awareness-nya bertumbuh, ini juga mungkin berpengaruh terhadap permintaan akan produknya sendiri gitu. Oke, kalau untuk permintaan dari market, eh, untuk produk biru stevia sendiri tuh emang kurang lebih kami tuh bisa menjual hampir
20.000 botol per Hmm. bulan. Hmm. 20 In ribu. totalnya saat ini mungkin udah terjualnya lebih ke 200 ribuan botol. Itu sesuai Itu target ya? 2 tahun. Itu apakah sudah sesuai target? Atau bahkan melebihi target gitu. Sejujurnya ini eh, udah jauh dari target kami sih. Udah jauh dari Hmm. target. Karena kan emang Biru sendiri as a brand itu kami salah satu pioneer yang punya produk liquid Hmm, stevia. oke. Hmm. Kayaknya stevia nih nggak bisa disebut gula ya Wiki ya. Ini lebih ke Pemanis, sweetener ya. tampaknya ya. Nanti akan kita bahas lebih jauh, semakin Baik. menarik. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, kita masih berbincang bersama dengan co-founder dari Biru Stevia, sweetener atau pemanis alami begitu ya, bersama dengan Mbak Ulan. Oke, Biru Stevia ini diklaim natural sweetener, pemanis alami 0 kalori dengan ekstrak daun stevia rebaudiana 97%. Kemarin saya agak ragu tuh Mbak Ulan, Wiki udah sempat nyobain gitu ya. Kok bisa setetes manis sekali? Boleh dijelaskan ini ada PR gak sih ketika melakukan sosialisasi edukasi ke calon customer? Oke, iya, itu sebenarnya utama banget sih, Mbak Prisa dan Mas Wiki buat kami ya di Biru gitu, karena banyak masyarakat kan yang memang belum tahu sebenarnya stevia itu apa, bahwa sebenarnya stevia itu berbahan dasarnya alami, dia dari daun gitu. Terus kenapa bisa manis, kenapa gini, kenapa gitu, banyak yang nyangka itu biang gula, padahal bukan gitu ya, sangat Hmm. jauh gitu. Ini justru produk yang emang bagus banget digunakan untuk alternatif pengganti gula Nah, pasir. selain itu tantangannya apa lagi tuh? Selain edukasi ke masyarakat bahwa ini tuh bukan biang gula, ini tuh natural. Ada lagi nggak? Sebenarnya tantangannya sih sejauh ini memang itu sih, Mbak. Memang itu ya, Hmm. baik. Oke, Pasti oke. marketnya. Baik. Bicara mengenai sebaran dari daerah yang memang menyerap produk pemanis stevia gitu, apa namanya yang diproduksi oleh Biru. Sejauh ini sebarannya gimana, Mbak? Kota-kota besar masih yang mendominasi atau seperti apa? Kalau dominan ininya sih marketnya memang paling banyak kalau dari kami tuh Jakarta pasti. Hmm. Eh, Hmm. Pulau Jawa terutama Jakarta, walaupun memang sudah juga kami mengirim sampai ke Sulawesi, Hmm. kemudian daerah Indonesia Timur itu juga sudah. Karena Hmm. marketnya di Jawa pun juga masih sangat banyak ya. Oke, ini kita kembali ke momen di mana kemudian Biru ini didirikan lah ya, ataupun mungkin pada saat menghasilkan produk stevia ataupun pemanis ini. Apa sih yang sebetulnya menginspirasi? Apakah memang ternyata ada findings gitu ya dari tim Biru sendiri terkait dengan konsumsi gula yang berlebihan di kaum muda gitu sehingga meningkatkan apa probabilitas terkenanya diabetes di usia muda dan lain sebagainya sehingga kemudian teman-teman berpikir untuk menghasilkan satu produk yang sehat gitu. Bener banget Mas Vicky, emang Hmm. itu jadi hal yang utama yang jadi concernnya kami di Biru gitu ya. Terutama eh, sepertinya beberapa tahun kebelakangan ini bahkan diabetes itu udah umum banget terkena ke anak kecil Hmm. gitu. Jadi memang kayaknya awareness kayak gini nih yang udah ada mulai mulai berkembang di masyarakat tuh pengen banget kami dari Biru tuh jadi bagian dari solusi yang ngasih solusi untuk masalah-masalah seperti ini. Oke, Oke. lantas ini kan ekstrak dari daun stevianya kan sampai 97%. Nah, itu kita ada nggak sih di dalam negeri mencukupi tidak? Ataukah memang harus diimpor atau seperti apa? Enggak sih, Mbak. Jadi memang kalau untuk daun stevia sendiri itu semuanya asalnya dari dalam negeri, Mbak. Hmm. Khususnya dari daerah mana tuh, Mbak Wulan? Khususnya tuh kalau misalkan daerahnya ada di Karanganyar, Tawangmangu, di Oh, Bogor itu beberapa mitra kami Banyak. penyedia daun stevianya ada di sana. Oke, baik. Berarti tadi 97% ekstrak daun stevia, 3%-nya apa? 3%-nya tuh air. Oke, ini saya ingin memastikan dan juga membulatkan ya apa namanya asumsi dari masyarakat begitu bahwa memang 97% stevia, ekstrak daun stevia, 3%-nya adalah air. Berarti most likely ini kandungannya natural begitu ya. Betul. Oke, selain pemanis stevia yang diproduksi oleh Biru, apalagi Mbak Wulan? Oke, kalau untuk produk lainnya, mostly Biru itu memang masih di produk-produk yang di kesehatan. Jadi kami Hmm. punya matcha powder, ada biru biru matcha,
Kemudian tahun ini kami baru launch ada produk biru beras porang. Mhm. Kemudian ada produk juga bumbu sachet, Hmm. kemudian kaldu non MSG itu juga ada. Wow, luar biasa begitu ya. Nah, target jangka pendeknya nih dari biru apalagi? Kalau target jangka pendek sih kami memang lebih ingin untuk menambahkan channel distribusi sih terutama gitu Hmm. supaya produknya lebih mudah didapatkan sama masyarakat Indonesia. Terus kalau jangka panjangnya pengennya sih terus berinovasi sih dari sisi produk gitu ya, bisa menghasilkan produk-produk yang bisa jadi solusi buat masyarakat Indonesia, sama juga berharap bisa diterima di lingkungan internasional. Oke, baik. Tadi kan target-targetnya adalah itu ya, yang ingin kemudian dicapai dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Tadi kalau pemanis stevianya sudah terjual ratusan ribu, berarti profitabilitasnya sudah tercapai atau masih punya target soal profitabilitas atau gimana tuh, Mbak Ulan? Untuk target profitabilitas sendiri, karena biru ada seperti yang tadi saya sempat sebutkan ya, kami itu kan salah satu pioneer di brand yang nawarin produk liquid stevia gitu. Hmm. Di 2023 itu memang kami fokus banget ke market development, ke Hmm. edukasi gitu. Cuma ketika melihat nih di akhir 2023 ini, em, sampai ke pertengahan 2024 kemarin, itu pertumbuhannya tuh signifikan sekali. Hmm. Dan kami juga melihat potensi marketnya masih sangat luas, masih sangat besar. Dan tahun ini memang ada pertumbuhan dari sisi profit yang cukup signifikan. Oke, Oke. jadi mungkin tahun-tahun lalu juga sudah profit, tapi profitabilitas di tahun ini lebih signifikan lagi, seperti itu Mbak Wulan. Seperti itu. Wah, luar Oke. biasa. Ada peluang kerjasama tidak mungkin dengan pihak pemerintah atau bagaimana dalam menggalakkan apa ya, pemanis yang jauh lebih sehat mungkin dengan yang ada di pasaran saat ini? Kalau untuk peluang kerjasama sejujurnya kami belum ada saat ini. Mm-mm. Tapi memang eh, kita sih dari birunya sih sangat terbuka untuk Hmm. any chance kalau misalkan memang pihak pemerintah membutuhkan bantuan biru untuk mungkin buat edukasi untuk masyarakat lebih luas Hmm. gitu. Oke, ya karena memang belakangan juga kan memang ada agenda dari pemerintah sendiri untuk memberikan cukai kepada minuman berpemanis begitu ya. Pengen tetap manis tapi nyari solusi pemanis lain, mungkin ini bisa jadi salah satu solusinya begitu ya. Baik, Mbak Wulan, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan tapi kemudian waktunya terbatas. Terima kasih ya sudah join di Create Up. Sukses untuk Biru dan juga sukses untuk Anda, Mbak Wulan. Sampai jumpa. Sampai berjumpa kembali. Semoga cuan di biru ini makin manis ya. Baik, oke. Baik, dan pemirsa, kita akan beralih ke update dari IHSG sampai pukul 9 lebih 27 menit, di mana indeks harga saham gabungan saat ini pemirsa bergerak cenderung mencoba untuk menguat tapi juga melemah di kisaran 0,06% penguatannya, cenderung agak stagnan ya, atau naik 7 poin di 7.729. Ya, betul sekali dan saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainer seperti Anda kemudian dapat saksikan di layar televisi kami pass through dari RTI. Top gainers ada BBNI, kemudian ada PANI, PTRO, Toba, BBYB, Arto, KLBF, IOTF, JAR, dan Wika. Top losers seperti itu ada BHAT, SMIL, Excel, Film, Wi-Fi, JSMR, LSIP, PNLF, Silo, dan ICBP. Wah, luar biasa ya, Bank Negara Indonesia menjadi gainers based on value pemirsa dengan penguatan 1,33%. Itu dia update singkat pemirsa dari pembukaan perdagangan hingga pukul 9 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Dan sudah 90 menit juga kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, the trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa untuk menyaksikan program Market Review yang akan tayang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus sedepan, aku investor saham. Saya Prisa Sombodatu. Saya Vicky Adrian, Sampai jumpa. jumpa.